Saat itu Bang Razman untuk meminta meruqyah Iklim Hakim ya. Dan ketika saya ruqyah, betul beliau mengeluarkan darah dan belatungnya berwarna merah, itu masih lumayan banyak, masih hidup begitu ya. Allahu Akbar. Tetapi Allahu Akbar. ketika saya meruqyah beliau berusaha untuk tidak menggiring kepada satu keyakinan bahwa mempunyai sugesti bahwa beliau disantet oleh seseorang. Karena ketika saya ruqyah, beliau terindikasi hasad ain. Hasad ini bahkan lebih sadis, lebih jahat daripada sihir apapun, lebih dahsyat daripada santet apapun. Jadi hasad ini adalah hasud, dengki ya, dari mungkin beberapa orang. Saya kira wajar karena Iklim Hakim ini seorang pengusaha yang sangat muda, beliau cantik, beliau pintar ya, dan bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Terus dan beliau juga mempunyai beberapa anak buah karyawan serta mempunyai asisten pribadi juga gitu. Jadi wajar, beliau seorang public figure, tentu saja banyak yang suka, banyak yang mengidolakannya, tetapi banyak juga yang membencinya atau iri kepadanya. Jadi kalau misalkan seorang yang mengatakan bahwa itu bohong, itu hanya rekayasa, tapi saya meruqyahnya dengan benar-benar bahwa beliau mengeluarkan darah dan belatung. Tetapi bagaimana caranya saya tidak menggiring supaya beliau berpikir atau mempunyai sugesti bahwa beliau adalah disantet, karena itu akan mengotori hatinya, dan itu adalah suudzon, karena santet itu perkara yang gaib. Orang yang normal ini tidak bisa melihat hal yang gaib. Jadi kalau ruqyah syar'iyah ini berbeda, untuk tidak mengajak berpikiran atau bersuudzon kepada orang lain, seperti wah ini kena santet, ini pasti dari sini, tidak. Jadi memang indikasinya adalah hasad ain murni ya. Hasad itu hasud. Jadi dikatakan bahwa hasad ini adalah kharatun ni'mah 'alal ghair. Jadi seseorang yang tidak suka dengan keberhasilan, dengan kebaikannya Iklimah, dengan kesuksesannya, itu tidak suka. Bahkan ada yang merasa tersaingi dengan wajah. Mungkin Iklim Hakim lebih cantik, itu bisa saja mengirim hasad. Hasad itu satu kebencian dan mengirimkan racun sihir. Racun sihir. Makanya Bang Razman langsung bertindak bahwa ini harus diruqyah. Itu betul sekali. Ya. Dan kenapa dikatakan bahwa dia keluar darah, dia bukan, kalau non medis itu keluar darah atau misalkan sampai misal kesurupan, itu bisa jadi besoknya langsung seger, karena yang namanya penyakit non medis ini tidak terdeteksi. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai penyakit non medis ya, seperti was-was, gelisah, ketakutan, bahkan sering kesurupan. Kalau orang bahkan melihatnya bukan berarti melihat seperti orang sakit biasa, seperti medis tak berdaya begitu, tidak seperti itu. Kelihatan sehat secara dohiriyah, secara jasmaninya kelihatan sehat. Tetapi kalau sudah ada serangan, maka itu akan drop, akan lemah seperti itu. Dan ketika saya ruqyah, beliau yang pertama selain mengeluarkan darah dan belatung,
memang beliau ada reaksi. Jadi Iklim Hakim ini sosok yang bijaksana menurut saya, karena beliau lebih banyak diam, tidak tersugesti dengan hal-hal yang negatif, ya, meskipun bahwa beliau mendapatkan energi negatif dari mana-mana sebetulnya, ya. Tapi beliau ini adalah sosok yang memang bijaksana. Kenapa saya katakan bijaksana? Dikatakan bahwa orang pintar ini lebih banyak diam dan mencari solusi, sedangkan orang bodoh ini lebih banyak mencari beribu alasan, seperti itu. Dan sekali lagi, Iklim Hakim ini bukan berarti dia kena santet, meskipun terlihat ada indikasi kiriman apapun itu, tapi yang jelas ini sudah murni bahwa Iklim Hakim ini adalah kena hasad, ya. Ada beberapa orang yang mengirimkan hasad. Hasad ini luar biasa, sangat jahat sekali. Sangat jahat sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasad ini dikirim, keburukan ini dari orang yang hasad dan mengirimkan hasad kepada orang lain, seperti meluapkan kebenciannya, gitu. Karena dulu ketika iblis laknatul alaih mengirimkan atau memperlihatkan hasadnya kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal Nabi Adam alaihissalam tidak bersalah, tetapi yang tadinya iblis ini sosok jin yang baik, yang soleh, ya, bahkan Allah persilahkan untuk bergaul dengan para malaikat, sehingga para malaikat pun meminta untuk menjadi imam ketika sholat, ya, dalam keterangan seperti itu. Dan ketika iblis ini mengirim hasad, kebencian, kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam pun menderita sehingga terpisah dengan Siti Hawa, gitu, ya. Tetapi bahagia pada akhirnya. Tapi bagaimana dengan iblis? Iblis lebih menderita lagi karena mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu pun dengan orang yang mengirimkan hasad, kebenciannya kepada orang lain. Betul, orang yang dikirim hasad ini, kebencian ini, akan mendapatkan kesakitan. Jadi jahatnya sihir dari hasad ini, ketika seseorang mengirimkan hasadnya, kebencian kepada orang lain, dan orang lain yang dikirim hasad itu akan sakit, tetapi yang mengirimnya akan lebih sakit lagi, akan lebih menderita lagi. Selain berdosa, akan lebih menderita lagi. Jadi ketika dia meluapkan kebenciannya, mengirimkan kedengkiannya kepada seseorang tersebut akan sakit, terkena racun hasad tersebut, gitu, ya. Dan orang yang mengirim ini akan lebih sakit lagi nanti awalnya, akan menderita, lebih menderita lagi selain daripada berdosa. Jadi kata Bang Razman benar, itu adalah sesuatu yang aneh, seperti mistik, gitu. Betul, perkara hasad ini adalah sesuatu yang mistik yang memang tidak bisa terpikirkan oleh nalar manusia, tapi memang ada. Sihir ini memang ada. Sihir ini ada semenjak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ketika Nabi Musa alaihissalam pun terkena sihir, terkena hasad, ya, sehingga beliau terkena sihir. Bahkan Rasulullah SAW pun seperti itu. Ketika seorang Yahudi, Labid bin Aqsam, mengirimkan hasadnya, mengirimkan sihirnya kepada beliau, dan beliau sakit Rasulullah, sehingga Rasulullah mengimbau bahwa beliau menggauli istri-istrinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk meruqyahnya, gitu. Jadi seseorang yang diruqyah ini bukan berarti dia buruk, ya. Justru
ruqyah syariah ini adalah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak setiap orang yang menginginkan diruqyah. Ini perlu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada kebaikan, orang tersebut akan menjauh dari ruqyah syariah atau pengobatan sunnah. Tapi Iklim Hakim ini mempunyai kepahaman agama yang lumayan. Jadi beliau larinya tidak kepada syirkiyah, tapi lebih kepada sunnah. Beliau ingin mengeluarkan energi-energi negatif, aura-aura negatif dari tubuhnya, ingin membersihkan jasmani dan rohaninya dengan perantara ruqyah syariah. Jadi seseorang yang berikhtiar dengan sunnah yang dicontohkan sama Rasulullah, ya, itu ada kebaikan di dalam dirinya. Karena susah sekali orang ingin diruqyah secara syar'i. Itu godaannya, cobaannya sangat berat sekali. Ya, mungkin yang mempunyai penyakit non medis atau merasakan was-was, gelisah, ketakutan, sering mimpi buruk, emosi nggak stabil, gitu ya, susah untuk beribadah, gitu, sering suudzon pada orang, itu biasanya kadang berat orang untuk melakukan terapi ruqyah syariah. Gitu. Tapi beliau alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, beliau minta diterapi dengan sunnah, dengan ruqyah syariah, dan disarankan oleh Bang Rajman. Alhamdulillah dengan kuasa Allah, ketika menjalani terapi yang kedua, menjalani ruqyah yang kedua, sudah tidak keluar darah lagi, tetapi beliau memang muntah, ya, mengeluarkan energi aura-aura negatifnya keluar dari tubuh beliau. Alhamdulillah, subhanallah, dan terlihat lebih segar lagi. Dan bercak-bercak itu adalah racun dari racun ain, ya, dari ain, bercak-bercak seperti itu, ya. Dan biasanya sih dengan membaca surat Al-Baqarah itu akan hilang sebetulnya bercak-bercak itu. Dan alhamdulillah beliau sekarang bisa beraktivitas, ya, meskipun memang harusnya sih istirahat, ya, menenangkan pikirannya, gitu kan, karena shock. Orang yang kena penyakit non medis itu, terutama hasad ini, pasti shock, gitu. Dan beliau alhamdulillah mulai aktivitas lagi, mulai syuting lagi, ya, mulai mulai mengurus usahanya lagi, gitu. Jadi demikian yang saya sampaikan. Wah, sekali lagi, keluar darahnya Iklim Hakim ini bukan berarti rekayasa. Bercak-bercak itu pun memang ada. Itulah racun sihirnya itu. Alhamdulillah Iklim Hakim sekarang sudah mulai beraktivitas lagi, dan setelah menjalani terapi ruqyah yang kedua kali dan dibekam, subhanallah, dengan kuasa Allah terlihat keluar aura auranya sudah mulai kelihatan segar lagi, ya, fresh, gitu ya, meskipun memang agak pucat sedikit karena itu memang dari kurangnya tidur dan terlalu banyak pikiran, gitu. Tapi alhamdulillah secara jasmaninya terlihat segar, gitu, terlihat betul-betul fit, gitu ya. Dan beliau bisa beraktivitas lagi, beliau bisa syuting lagi, beliau bisa menjalankan usahanya lagi, karena beliau punya beberapa usaha, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa positif terkena hasad ain, ya, dan bukan santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.